warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadela Nurul Aisyah dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan nomor MPN 2313033027 dari kelas A. Akan menampilkan sebuah video tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memenuhi tugas sejarah konstitusi. Latar belakang penyebab perubahan UUD 1945. Salah satunya, UUD belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Yang kedua, kekuasaan terpusat pada presiden yang menyebabkan banyak pelanggaran karena terlalu dominasi. Yang ketiga, banyak pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multitafsir, otoritarisme, dan diskriminasi. Yang keempat, pemerintahan sentralistik dan tertutup dapat terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menimbulkan kemerosotan terhadap kehidupan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu, ada tujuan dari perubahan UUD 1945. Yang pertama, untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas dan saling mengawasi antar lembaga negara. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang keempat, melengkapi aturan dasar yang seperti pengaturan wilayah dan pelaksanaan pemilihan umum. Lalu ada proses amandemen UUD 1945 yang dibagi menjadi 4 tahap. Amandemen pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober tahun 1999. Amandemen pertama diterapkan pada 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Secara umum, fokus amandemen pertama adalah untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan atau dominan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden. Lalu, amandemen kedua dilakukan dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua meliputi 5 bab dan 25 pasal dan dilakukan dengan menambahkan beberapa aturan. Beberapa aturan ditambahkan terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta menambahkan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ketiga dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 2001 yang berlangsung sejak 1 November hingga 9 November tahun 2001. Dalam amandemen ketiga, ada beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, pemakzulan, keuangan negara, kekuasaan kehakiman. Lalu, pada amandemen keempat terhadap UUD 1945
dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus tahun 2002. Amandemen keempat berfokus untuk menyempurnakan, menyesuaikan dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Hasil amandemen UUD 1945 kali ini meliputi beberapa perubahan dalam bidang pendidikan, perekonomian, juga aturan peralihan dan pertambahan. Hasil amandemen UUD 1945 dalam proses amandemen MPR memiliki 5 kesepakatan dasar, yaitu pertama, pembukaan disepakati tidak diubah. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, hal-hal normatif dalam penjelasan UUD 1945 dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Lalu, dari proses amandemen 1945 tadi yang terbagi menjadi 4 tahap, perubahan yang dimaksud diantaranya adalah perubahan norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara seperti penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, perubahan kelembagaan negara dengan adanya lembaga baru dan hilangnya beberapa lembaga lama. Yang ketiga, perubahan hubungan antar lembaga negara dan fungsinya, misalnya kedudukan dan fungsi DPR RI yang semakin kuat. Yang keempat, masalah hak asasi manusia.